Arizal dukun pesulap merah atau dukun berkedok Ustadz? Ya jelas pesulap merah dong. Karena beliau berusaha membongkar praktek-praktek dukun-dukun dan kemusyrikan lainnya. Walaupun ada yang greget untuk dikritisi dari segi pakaian, outfit, tapi nggak beda jauh dari para wibu yang lagi cosplay Sasori dari Akatsuki kan. Tapi kalau dari konten, Masya Allah ya. Sulap itu boleh ya, kemarin udah saya bahas. Karena sulap itu hanya trik, dan apalagi beliau niatnya adalah membongkar trik-trik dari para dukun-dukun ini. Tapi kita harus tahu bahwasanya dukun beneran pun ada, yakni mereka-mereka yang menghilangkan sihir dengan pakai sihir lagi. Jadi itu adu mekanik. Nah, siapapun yang lagi kesurupan kemudian atau kena sihir lalu malah minta bantuan ke dukun yang asli yang mereka minta bantuan dari setan lagi, maka sesungguhnya dia terjatuh ke dalam kekafiran, kesyirikan. Hati-hati ya. Walaupun zaman sekarang banyaknya sih dukun palsu, hanya trik doang, tapi triknya dipakai untuk mengelabui orang lain, untuk mengeruk harta, maka jelas haram. Dan masuknya ke dalam kekafiran juga. Santet itu cuma ada 2 metode, racun dan psikologi. Psikologi ini ancaman. Mas Marcel atau pesulap merah, izinkan saya untuk mengkritisi Anda. Pertama, sungguh saya sangat apresiasi dan sangat senang banget dengan apa yang Anda lakukan kemarin, ya, membongkar dukun palsu itu, yang mana mungkin banyak ustadz yang nggak bisa sampai melakukan hal tersebut. Semoga Allah menjadikan pahala buat pesulap merah atau Mas Marcel. Tapi apresiasi saya tidak menghalangi saya untuk mengkritisi Anda, karena ini adalah kritikan yang insya Allah sebagai wujud cinta sebagai sesama muslim. Oke, tadi di video Anda menyatakan bahwasanya santet itu hanya ada 2, yaitu dengan menggunakan racun atau ramuan dan sebagainya, dan juga dengan tekanan psikologi. Untuk masalah tekanan psikologi itu benar, ya, itu bisa dibahas dari sisi ilmu psikologinya. Saya setuju. Untuk masalah ramuan-ramuan atau dikasih benda tertentu, ini pun benar. Imam Syafi'i pun menyampaikan bahwasanya di antara sihir ada yang dengan menggunakan ramuan, mungkin tanaman, ya ibaratnya kalau ganja aja bisa bikin orang halu kan. Berarti ada dong tanaman-tanaman yang bisa memberi efek-efek seperti itu. Tapi Anda bilang di video tersebut juga bahwasanya nggak ada santet yang sifatnya gaib. Nah, ini yang harus saya kritisi. Sihir itu ada, dan kita wajib percaya adanya sihir. Mungkin kebanyakan salah paham dengan statement nggak boleh percaya sihir, sihir itu musyrik, sihir itu kafir. Harus dirinci. Mempraktekkan sihir itu kafir, itu syirik, betul. Tapi percaya adanya sihir itu wajib. Karena Allah sendiri yang berfirman di surat kedua Al-Baqarah ayat 102. Dan di situ Allah menyampaikan tentang masalah sihir, bahwasanya itu adalah bantuan dengan setan dan sebagainya. Bahkan Allah sendiri menyampaikan tentang adanya pelet, adanya santet lewat Nabi SAW. Bahkan Nabi kita SAW pernah disihir, pernah disantet. Ya, pernah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan beliau kena santet ini tidak mengurangi kemuliaan beliau sama sekali. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu bukan ada pada kebal, enggak. Beliau terkena santet tapi tetap beliau mulia dengan ini. Dan takdir Allah beliau kena santet adalah untuk mengajarkan kita bagaimana kalau seandainya kita kena santet. Nabi SAW disantet oleh Yahudi bernama Labib bin A'som. Dan si Yahudi ini menyantet Nabi SAW dengan mengambil rambut beliau. Jadi yang dijadikan buhul kemudian dijadikan bahan untuk menyakiti Nabi SAW adalah dari rambut beliau. Di surah Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ada tentang masalah pelet dan juga orang penyihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya dengan bantuan setan, dan banyak hadis-hadis lainnya. Jadi yang Mas Marcel ingkari itu para dukun-dukun palsu yang sebenarnya cuma trik doang, itu bagus, itu udah mantap banget. Tapi kita nggak tutup mata bahwasanya ada penyihir yang asli yang wajib kita jauhi dan wajib kita memeranginya juga dengan ilmu. Dan Boleh ketika kita sakit gak berobat tapi berharap ada ganjaran pahala? Boleh. Boleh teman-teman. Berobat itu hukumnya, ulama beda pendapat. Tapi kesimpulan terbaik nih gini. Bagi orang yang gak berobat, dia bisa sabar dan tidak merusak ibadah dia, maka lebih baik gak usah berobat. Dalilnya adalah seorang wanita hitam yang punya penyakit ayan. Tahu nggak kalau penyakit ayan gimana? Pernah ngeliat orang kena penyakit ayan? Tiba-tiba gegelepakan itu. Lagi ada di rumah sakit, lagi diem. Tiba-tiba ada ibu-ibu langsung gegelepakan. Gitu. Kaget. Itu ayan. Ada sahabat Nabi SAW punya penyakit ayan. Itu kan penyakit yang dahsyat itu. Kalau lagi di kolam renang kena ayan, udah mati, tenggelam kan. Nah, wanita hitam ini kena penyakit ayan. Kemudian minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan Allah agar sembuhkan diriku. Apa sabda beliau? Kalau engkau mau, engkau bersabar atas penyakitmu dan bagimu surga.
Jadi beliau nawarin ketika minta diobati, Nabi SAW malah membalas, kalau engkau mau, mending tetap sakit, bahasa kita dia. Mending tetap sakit dan bagimu ganjaran surga. Akhirnya wanita ini lebih memilih untuk tetap sakit, tapi beliau minta juga ke Nabi SAW, doakan. Tapi doanya bukan minta sembuh. Aku hanya ingin didoakan agar kalau kambuh penyakit ayat, auratku nggak terbuka. Allahu Akbar. Sahabat ini mintanya tuh luar biasa. Gak minta sembuh, tapi mintanya supaya gak terbuka auratnya. Allahu Akbar. Aku cuma minta agar kalau lagi kampuh gak kebuka auratnya. Itulah generasi terbaik, generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi boleh tetap sakit asal gak lagi kita dari ibadah, asal gak lagi kita dari ketaatan pada Allah, boleh. Tapi kalau misalnya sakit itu bikin kita jadi gak khusyuk sholat, jadi gak bisa puasa, maka Follower di TikTok udah 400.000 lebih, tapi kok video gitu-gitu doang kualitasnya. Teman-teman, alhamdulillah dalam belasan bulan follower Abu Takeru udah 400.000 plus di TikTok. Kalau ada yang nanya kok kualitas video gitu-gitu aja. Jadi gini teman-teman, sebenarnya banyak banget yang nawarin ke saya. Bahkan ada sebagian dari murid saya yang mau ngasih handphone belasan juta gitu untuk memperbaiki kualitas video. Bahkan ada yang nawarin kami pengen jadi video editing dan sebagainya. Tapi kita tahu logaritma di TikTok tuh nggak kayak yang lain ya. Jadi kadang ada orang yang udah maksimal banget effortnya ngebuat dengan mungkin berhari-hari, tapi yang nonton cuma dikit. Kadang ada video yang sangat jelek kualitas tapi viral banget. Nah, saya ingin lebih memaksimalkan di video, di ilmunya, di kualitas ilmunya, bukan di kualitas dari segi video. Alhamdulillah, sejauh ini walaupun video kualitasnya jelek, tapi banyak banget yang dapat manfaat dari video-video tersebut, insya Allah dari edukasinya. Dan itu juga yang membuat saya insya Allah bisa istiqomah, karena kalau misalnya harus pakai editing ini, editing itu, memakan banyak waktu, nantinya jadi males. Tapi dengan yang simple inilah akhirnya setiap hari bisa bikin minimal satu konten. Jadi itu alasannya, jangan terlalu gatel kalau ngelihat videonya kurang bagus. Ya kalau mau bagus bisa ngelihat video-video lain kayak ya. Tapi kalau dari sini ya ambil dari ilmunya. Oke, semoga manfaat dan teman-teman bisa ngelihat sendiri di sini. Yang saya pin ini ada 3 ya. Yang mandi junub ini tanpa diiklanin udah 11 juta lebih yang nonton. Nah, adapun pembatal keislaman biasanya materi-materi yang sensitif kayak gini tuh susah untuk viral di TikTok. Jadi kalau misalnya emang dari antara teman-teman ada yang mau bantu, mendingan bantu dari sisi untuk nge-boost postnya aja. Nah, selama ini murid-murid saya, mereka ngebantu dari sisi finansial, bukan buat saya sama sekali, tapi buat nge-boost postingan dakwah di TikTok, terutama yang pembatal keislaman ini. Sekarang ngelihat kan udah 400.000 view lebih. Untuk 1 juta, kalau kita ngasih ke TikTok 1 juta, biasanya itu akan diiklankan sekitar nambah 120.000 view. Berarti ini udah 400.000 view tuh berarti dari murid-murid saya tuh udah ngumpulin sekitar 3 juta lah atau 4 jutaan untuk sehingga sampai ke sini. Karena emang susah untuk materi-materi berat yang super penting seperti pembatal keislaman justru malah susah untuk viralnya, sehingga kami harus ngedorong dengan cara kami bayar ya ke TikToknya, sehingga nanti TikToknya meluaskannya lagi. Jadi kalau mau bantu dari sisi itu boleh, nggak ada paksaan sama sekali. Tapi kalau untuk membantu dari sisi editing dan sebagainya, saya rasa nggak perlu, karena itu jujur akan membuat saya malah jadi slow dalam ngepost. Nah, kalau teman-teman mau, silakan aja kasih saran, kritik, komentar. Nanti misalnya pingin konten apa, nanti saya catat sehingga nanti itu menjadi jadwal untuk saya bikin. Misalnya ada 20 video yang ingin dibuat, dengan cara yang simple, insya Allah bisa dibuat semuanya tanpa harus bersusah payah ngedit-edit. Paling juga satu video bikinnya 5 menit, lalu diedit dikit ya di TikTok, lalu dipost.